Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menghampiri Engkau Bapa lewat persekutuan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menguatkan dan menopang kami. Izinkan hamba-Mu menaruh dari firman ini, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh diberkati dan dikuatkan. Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Tetapi kami akan membaca ayat 21 dan dilanjutkan dengan ayat 29 sampai dengan 35. Untuk mempersingkat waktu, boleh kita baca nanti di rumah setelah ibadah. Demikian firman Tuhan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara Ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia mendengarkan kitab suci kepada kita? Lalu kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini perjumpaan yang mengubahkan. Saudara-saudara, ada istilah mengatakan kesan pertama begitu menggoda dan kesan selanjutnya terserah Anda. Dari ungkapan ini, dari ungkapan kedua murid-murid yang berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan, menunjukkan bahwa kesan akhir dari perjumpaan Yesus dengan kedua orang ini tidak seindah kesan pertama ketika Yesus mengajar di Bait Allah. Ayat 21 melukiskan sebuah kekecewaan, melukiskan sebuah keputusasaan bahwa mereka mengharapkan kehadiran Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Kedua orang ini terlihat tergambar kekecewaan, keputusasaan karena pengharapan yang tadinya begitu besar kepada Allah, kepada Yesus, pengharapan yang tadinya akan mengubah hidup mereka, tetapi kenyataannya pengharapan itu justru membawa mereka kepada kesengsaraan dan kekecewaan. Oleh karena itu kedua orang ini ingin kembali kepada kehidupannya yang lama, ingin kembali kepada aktivitas semula, istilah pulang kampung namanya. Mereka mau kembali kepada masa lalunya, kepada aktivitas sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mau kembali seperti
sekali tidak mempunyai warna sebelum berjumpa dengan Tuhan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika mereka berjalan di tengah perjalanan menuju Emmaus, sepanjang perjalanan Yesus berbincang dengan mereka, tetapi mereka tidak menyadari bahwa orang asing yang mereka maksudkan itu adalah Yesus. Hingga dalam perbincangan itu, Yesus mencoba mengingatkan mereka. Karena sudah larut malam, lalu kedua orang yang mengajak untuk tinggal bersama. Yesus mengingatkan mereka dengan peristiwa perjamuan makan bersama dengan murid-murid sebelum Yesus naik ke salib. Di situ baru mereka menyadari bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau kita renungkan lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah berawal dari perjalanan yang penuh keputusasaan kedua murid ini. Mereka kecewa, mereka putus asa, lalu mereka memutuskan untuk pulang. Karena mereka tidak melihat guru yang hebat itu, nabi yang luar biasa itu, yang kepadanya diletakkan pengharapan yang besar, kini tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga saudara-saudara, mereka kembali, mereka pulang. Mereka mau hidup seperti dahulu kala sebelum berjumpa dengan Yesus. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan keputusasaan, karena kekecewaan berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Berawal dari sebuah perjalanan yang membuat mereka kecewa, tetapi pada akhirnya perjalanan yang penuh dengan sukacita. Karena perjumpaan dengan Yesus telah membuka mata mereka, mengubahkan pikiran mereka untuk melihat dan mengenal bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Bahkan Yesus telah berbincang dengan mereka sepanjang perjalanan, sehingga mereka dapat mengenal, mengalami hidup yang luar biasa. Pada akhirnya mereka, murid-murid ini, ketika mereka dibukakan matanya, diubahkan hatinya, lalu mereka bisa melihat ternyata yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Ketika Yesus mengingatkan mereka dengan memecah-mecah roti, memberi murid-murid makan, dalam situasi yang demikianlah mereka mengenal, dan pengenalan itu membuat mereka mengalami hidup yang luar biasa. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Dalam teks ini dijelaskan tadi, lalu bangunlah, ayat 33, lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati murid-murid, dan ketika mereka kembali, mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika mereka kembali, tadi perginya dengan keputusasaan, dengan kekecewaan, tapi saat berjumpa dengan Tuhan, mereka kembali. Keputusasaan dan kekecewaan telah hilang dan berubah menjadi sebuah kesaksian, dan mereka menyaksikan di ayat yang berikutnya, sesungguhnya ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus adalah awal dari pemulihan secara pribadi kita. Pemulihan dari rasa kecewa, pemulihan dari rasa sedih, pemulihan dari rasa bersalah, dan lain-lain. Perjumpaan kedua murid ini dengan Yesus telah memulihkan keputusasaan mereka, memulihkan kekecewaan mereka. Nah, saya juga percaya saudara-saudara, perjumpaan kita secara pribadi dengan
Sehingga suatu ketika saudara-saudara, seorang laki-laki berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, aku ingin berjumpa denganmu secara langsung. Aku sangat rindu kepadamu. Lalu ia bermimpi. Di dalam mimpinya Tuhan berkata kepadanya, hai anak muda, besok aku akan berjumpa denganmu. Setelah terbangun, lalu ia semangat. Wah, nanti Tuhan akan datang dan dia akan menjumpaiku. Tetapi ketika dia pergi ke kantor, justru dia melihat orang yang sedang mengalami kecelakaan. Lalu dia menolong yang kecelakaan itu. Setelah dia sampai di kantor, justru datang orang yang kepadanya meminta uangnya, pengemis. Dia kasih uangnya. Setelah pulang dari kantor sampai di rumah pun ia ditunggui oleh tetangganya yang sakit supaya ditolong, dikasih uang. Dia kasih. Lalu saudara-saudara, malam harinya setelah dia tunggu Tuhan yang tidak kunjung tiba. Padahal Tuhan berjanji akan bertemu dengannya. Lalu ia protes kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan mau datang menjumpaiku, tapi aku tidak melihat engkau datang. Lalu Tuhan menjawabnya, katanya, aku sudah 3 kali datang menjumpaimu selama 1 hari ini. Ketika engkau di kantor, aku datang menjumpaimu lewat kecelakaan. Ketika engkau di jalan mau ke kantor, aku datang lewat kecelakaan. Ketika engkau sampai di kantor, aku datang lewat pengemis. Ketika engkau sampai di rumah, aku datang lewat orang yang minta tolong kepada. Lalu laki-laki itu terduduk dan berkata, seperti itukah kehadiranmu? Lalu Yesus mengingatkan bahwa perjumpaanku denganmu tidak selalu dengan cara yang baik-baik saja. Perjumpaanku denganmu tidak selalu semua yang indah-indah saja. Tetapi perjumpaanku denganmu selalu memberi hikmat dan pelajaran supaya engkau mengerti bahwa kehadiranku selalu membawa orang untuk memahami arti hidup. Ketika engkau menolong mereka, sesungguhnya engkau menolongku, dan disitulah aku akan terus menjaga, melindungi, dan memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sama dengan kedua murid tadi. Mereka berpikir berjumpa dengan Yesus semuanya akan baik. Mereka berpikir berjumpa dengan Yesus tidak akan ada masalah, tidak akan ada yang tidak baik. Tetapi justru kedua murid ini perjumpaannya dengan Yesus begitu sederhana. Kesederhanaan itu mengubahkan hidup mereka. Nah, sama seperti laki-laki tadi. Dalam benak dia berjumpa dengan Yesus semua akan indah-indah seperti istana. Tetapi berbalik dari yang dibayangkan anak muda tadi, justru ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia dipertemukan dengan gelandangan, dipertemukan dengan kecelakaan, dipertemukan dengan orang yang meminta uangnya. Tetapi anak muda itu menyadari bahwa berjumpa dengan Yesus lewat peristiwa yang kita alami dapat mengubahkan sikap kita, pikiran kita, tindakan kita, sehingga kita dapat melihat Allah itu tidak hanya di satu tempat yang indah tanpa masalah, tetapi mampu melihat Allah itu di mana saja, dalam konteks apa saja, dalam situasi apa saja kita dapat melihat Tuhan. Apalagi dalam situasi dan kondisi kita sekarang di bumi ini, tanpa terkecuali semua kita menghadapi situasi pandemik yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan. Tetapi mari kita belajar mencari supaya kita berjumpa dengan Tuhan dalam situasi ini. Kita percaya situasi ini Tuhan ada, dan saya percaya Tuhan terus berjumpa dengan kita lewat situasi ini. Hanya kita butuh belajar terus supaya kita dapat mengalami seperti pengalaman kedua murid tadi. Mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan
dan perjumpaan itu dalam situasi yang kecewa, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang putus asa. Tetapi saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mengubahkan mereka, dan dari diri mereka keluar kesaksian yang luar biasa, memberkati banyak orang dan memberkati hidup mereka. Semoga kita juga dapat berjumpa dengan Tuhan lewat situasi pandemik yang sedang melanda dunia, bahkan membuat kita khawatir. Kita berharap kita boleh berjumpa dengan Tuhan dan mengubahkan kita, sehingga dari masa sulit ini kita dapat berbagi kesaksian kepada semua orang, sehingga kita semua dikuatkan, diberkati, dan dimotivasi lewat firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah menguatkan kami. Pengalaman kedua murid yang dalam benak mereka segalanya berakhir, tetapi justru menjadi satu awal yang baik. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka secara luar biasa. Bila juga menjadi pengalaman kami, Tuhan, pandemik yang begitu menakutkan. Bagi kami sepertinya akhir dari segalanya. Keputusasaan, ketakutan terus melanda kami. Tetapi kami percaya Tuhan, inilah awal yang baik perjumpaan kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan secara luar biasa. Bila kami boleh diubahkan, sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan ada sekeliling kami. Setiap waktu, setiap saat kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kesulitan-kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan melaksanakan ibadah hari ini. Damai sejahtera Allah yang bersama dengan mereka. Walau di tempat ini hamba-Mu menyapa mereka. Tuhan, Roh Kudus yang hadir, yang terus melindungi umat-Mu, ingatlah mereka, jaga dan lindungi mereka. Berikan mereka damai sejahtera sukacita, sehingga dalam ibadah yang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu Tuhan setiap firman yang tidak berkenan. Sempurnakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.